Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Kita ke informasi seorang ibu di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengaku bayinya nyaris dibawa orang saat dirawat di ruang NICU Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung. Pengakuan itu mencuat setelah Nina membagikan kronologi kejadian melalui media sosial. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Urang mah teu narimanya eta ka perawat anu di RS Hasan Sadikin. Ku tega anak urang dibikeun ka batur coba. Terus belegug baturna teh nya. Curhatan hati ibu bernama Nina Saleha ini sempat viral di lini masa hingga ditonton oleh lebih dari 2,3 juta warganet. Nina menuturkan awalnya ia dan suaminya membawa bayi mereka ke RSHS Bandung karena sakit kuning pada Minggu 5 April lalu. Saat menunggu bayinya keluar dari ruang perawatan usai dimandikan oleh perawat, Nina dan suaminya keluar mencari makan. Namun punya firasat buruk, ibu 3 anak ini lalu kembali ke ruangan NICU dan melihat bahwa bayinya berada dalam gendongan orang tua pasien lain sebelum akhirnya ia ambil kembali. Nina mengaku ia bisa mengenali bayinya dari baju dan selimut yang dipakai oleh bayinya. Atas kejadian ini, Nina mengaku kecewa dengan pelayanan perawat di RSHS Bandung. Nina juga menyoroti tindakan perawat yang disebutnya menggunting gelang identitas bayinya. Kalau misalkan anak saya udah ketemu gitu, udah ketemu. Ya. Tidak, dokternya ngurus-ngurus dulu yang anak itu, kata saya. Udah aja we ke bawah, kata saya. Kok pilih nggak enak? Yuk ke atas lagi, kata saya teh. Ternyata pas ke atas teh anak saya udah ada yang pegang gitu. Share sama si ibu itu malahan. Kata saya teh, ibu pulang? Iya pulang. Oh iya tuh bu. Kata saya teh, kok curiga ya itu cing teh selimutnya kayak anak saya warna biru, kata saya teh. Terus saya teh belum ngomong gitu ya. Cuman pas lihat dulu ke inkubator, kok nggak ada anak saya, kata saya teh. Pas saya itu lagi, mungkin itu anak saya, curiga gitu ya. Saya tarik si ibunya, ibu tunggu dulu, kata saya teh. Oh iya, kok ini mah selimut, baju, sama topi kayak punya anak saya, kata saya teh. Ya gitu, pas lihat muka, iya ini mah anak saya, kata saya teh, ini mah anak saya. Kaget di situ, langsung panggil suster, udah panggil suster. Si susternya itu, iya gitu itu anak ibu, iya. Oh iya tadi saya panggil nama ibu Nina, cina kenapa nggak ada terus, ya udah saya kasihin, udah nggak ada yang nggak nyaut cina. Kirain saya itu kan ibu udah tahu kan dia udah dipanggil duluan, masa nggak tahu, kata saya teh gitu. Terus dari situ teh saya kaget, malah saya teh disuruh ke satpam, itu ke satpam dulu cina. Kata saya teh mau ngapain, kata saya teh itu kasih rating, tapi handphone saya diambil. Terus sama si itunya si bagian security yang di bayi. Terus kata dia teh kasih ratingnya sama ibu, tapi saya lihat ya. Nah pas dilihat teh ibu udah aja sama saya, cina ini dihapus lagi ya ratingannya, biar saya kasih bintang 5 ya bu, sekalian ini cina komentarnya. Terus pas gitu teh ibu ada kesan apa gimana gitu, kata saya teh itu anak saya mau diambil orang, kata saya teh kenapa dikasihin ke orang, itu kan anak saya bukan anak dia, kata saya teh. Oh iya maaf bu, mungkin itu keteledoran saya, cina bilangnya gitu aja, udah maaf aja udah gitu. Itu sekuritinya yang bilang? Iya. Terus si perawat itu muncul lagi sambil bawa anak yang itu gitu ya, si ibu yang kan dia juga ngaku, iya dah saya juga belum ngasih baju, cina. Terus kenapa atau ibu ngaku anak saya, kata saya teh gitu. Iya gitu. Udah tahu kan ada gelang namanya mungkin, kata saya teh. Pas dilihat kok nggak ada gelang namanya, kata saya teh. Terus si suster itu bilang, oh iya teh tadi cina sama saya diputus. Curiga lah, kata saya teh. Kenapa diputus? Kan di mana-mana juga kalau itu bukan orang tuanya nggak mungkin lah diterima, kata saya. Pemirsa, saat ini pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengaku telah menonaktifkan seorang perawat yang terlibat dalam kejadian ini dan telah meminta maaf kepada orang tua bayi.
Hari namanya juga kita orang. Pemirsa, sebuah peristiwa naas terjadi di salah satu rumah sakit rujukan nasional di Kota Bandung, Jawa Barat. Seorang bayi nyaris dibawa oleh orang asing atau orang yang tidak dikenal yang diduga diserahkan oleh pihak perawat rumah sakit. Kasus ini pun menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan di fasilitas kesehatan, serta terdapat perbedaan versi kronologi antara pihak keluarga dan juga otoritas terkait. Lalu apa langkah yang telah diambil untuk mengungkap kasus ini? Dan inilah pemirsa informasi selengkapnya untuk Anda. Kita lihat dari kronologi yang disampaikan oleh pihak ibu dari bayi yang hampir dibawa orang tak dikenal ini. Peristiwa terjadi di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, tepatnya pada 8 April 2026. Ibu sang bayi bernama Nina Saleha membagikan kronologi peristiwa ini yang bahkan sempat viral di media sosial. Nah, kalau menurut Nina, saat itu putranya sakit dan dirawat di ruang ICU neonatal atau NICU. Kondisinya, anaknya sudah membaik dan sudah bisa pulang. Namun orang tua harus menunggu proses administrasi kepulangan terlebih dahulu. Nina pun mengaku hendak makan sambil menunggu proses kepulangan bayinya. Tapi kejadian tidak terduga pun terjadi. Saat Nina hendak mengecek anaknya, ternyata bayi tersebut sudah tidak ada di inkubator. Dan setelah itu Nina juga melihat atau mendapati bayinya ini dibawa oleh orang yang tidak dikenal. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, gelang identitas bayi tersebut sudah dilepas. Sebagaimana yang tadi kita saksikan pemirsa, bahwa ada berbagai kejanggalan yang juga dialami oleh Nina ketika ia hendak melapor adanya dugaan anaknya ini dibawa oleh orang lain. Kita lihat apa kejanggalan itu pemirsa. Bahwa dalam kronologi yang dijabarkan oleh Nina, ia menyoroti minimnya respons cepat dari pihak rumah sakit saat ia melaporkan kejadian itu. Saat ia minta tolong suster atau perawat untuk bertindak dengan cara berteriak karena panik, Nina pun diminta untuk diam. Dan di tengah kepanikannya, Nina mengaku ia diminta untuk melapor ke pihak keamanan atau security, tapi alih-alih ada tindakan cepat, malah diminta untuk mengisi penilaian atau rating terhadap pelayanan rumah sakit melalui telepon genggam. Nah, Nina juga membeberkan bahwa ia sempat memberikan rating bintang 4, tapi petugas setempat malah meminjam HP Nina atau mengarahkan begitu untuk diberikan rating bintang 5 dan juga sejumlah komentar terkait dengan pelayanan yang didapatkannya. Dan pemirsa, atas kasus ini sebetulnya dari pihak manajemen Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini sudah menyampaikan permohonan maaf dan juga klarifikasi. Dalam pernyataan atau permohonan maaf, pihak rumah sakit menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas ketidaknyamanan peristiwa yang dialami oleh anak Ibu Nina Saleha selama mendapatkan pelayanan. Permintaan maaf tertulis ini sudah ditindaklanjuti dengan pihak rumah sakit juga sudah mendatangi atau menemui pihak keluarga Nina Saleha, dan pihak rumah sakit ini juga telah menonaktifkan perawat yang diduga melakukan kelalaian. Tidak hanya nonaktif, tapi setelah itu perawat ini juga dipindahkan ke bagian yang tidak berhadapan langsung dengan pasien dan juga sudah diberikan surat peringatan pertama. Nah pemirsa, meskipun sudah ada permintaan maaf ini, tapi dari pihak Nina Saleha ini mengaku tidak mendapatkan kompensasi apapun. Dan buat pihak keluarga, kasus ini belum dianggap damai. Pihak keluarga pun akan menempuh langkah hukum karena diduga kejadian ini bukan sekedar kelalaian, tapi terdapat unsur kesengajaan. Oleh karena itu, kuasa hukum Nina Saleha juga akan melaporkan dan meminta penyidik untuk memeriksa rekaman CCTV yang terdapat di area rumah sakit untuk bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di tanggal 8 April lalu itu. Kuasa hukum korban yaitu Mira Widiawati juga menyampaikan kekhawatirannya terkait adanya kemungkinan masalah yang lebih besar. Dalam wawancara bersama Metro TV pada 11 April kemarin pemirsa, pihak kuasa hukum Nina Saleha mengatakan bahwa banyak informasi beberapa orang mengalami atau mengatakan sangat mungkin mengadopsi bayi dari rumah sakit itu. Artinya tidak menutup kemungkinan ada masalah lain di dalam situ. Demikian pernyataan dari kuasa hukum korban. Dan pemirsa, dari penelusuran kami dan juga berdasarkan pernyataan oleh pihak Kementerian Kesehatan yang mana ini sudah berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin, ini ada sejumlah kronologi yang memang berdasarkan hasil investigasi dari pihak Kementerian Kesehatan.
Dan kronologinya seperti ini pemirsa, kalau menurut pihak Kemenkes, pada saat itu orang tua bayi sedang mengurus administrasi kepulangan dan menitipkan bayi mereka kepada tenaga kesehatan di Poli Anak. Namun tenaga kesehatan yang dititipkan bayi itu tidak sengaja menyerahkan bayi kepada orang lain karena diduga kewalahan. Kementerian Kesehatan juga menegaskan dalam temuan sementara tidak ada unsur kriminal ataupun kesengajaan dalam peristiwa ini. Wakil Menkes Dante Saxono Harbuono juga sempat menyatakan bahwa kasus ini sudah aman. Di satu sisi pemirsa, keluarga meyakini ada unsur kesengajaan, tapi di sisi lain otoritas menilai sebagai kelalaian yang sudah ditindaklanjuti dengan jalur damai. Dua versi berbeda menimbulkan spekulasi dan dugaan di tengah publik. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Transparansi serta investigasi menyeluruh ini menjadi kunci agar peristiwa dapat terungkap dengan terang benderang dan kepercayaan publik bisa dipulihkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.